Selamat pagi teman-teman. Ya, silakan duduk, silakan duduk. Ya, apa kabar teman-teman? Luar biasa. Ya, yes. Oh, yes. Oh, I'm champion. Oh, ya kasih plus dulu buat teman-teman leader ya. Iya, oke. Jadi Selasa pagi, jam-jam macet, teman-teman. Sediain waktu untuk belajar luar biasa. Semangat ya teman-teman ya. Oke. Jadi kita belajar sama-sama ya teman-teman ya. Saya selalu ingat pas kita baru membuka agensi gitu ya teman-teman ya. Kita cari komul. Ajarin kita gimana caranya gitu ya. Kita belajar banyak lah ya. Dari sebelum agensi, udah agensi juga banyak teman-teman yang di sini sharing ya. Banyak banget saya nggak usah sebutin lah ya, hampir semua kali leader-leader yang senior ya. Kasih plus dulu buat teman-teman leader di sini sama komul ya. Jadi kita juga belajar, saling belajar ya teman-teman ya. Nah, em, sebenarnya kan kalau kita ngomong fair teman-teman ya, kita udah tahu apa yang mesti kita lakukan sebenarnya. Ya kan gitu ya. Tapi nggak apa-apa, saya selalu bilang sama tim leader saya, lu tau nggak, gue ILC gue ikut 3 kali. Terus kalau pusat datang bawa venture lah apa, gue datang. Kenapa? Setiap kali gue habis denger dia ngomong, gue pengen buru-buru pulang, pengen rekrut, pengen ngapain gitu. Jadi sebenarnya saya udah tahu. Tapi karena ada yang ngebahas, jadi iya ya kenapa si A gue nggak rekrut, si B kenapa gue nggak selling gitu kan ya. Jadi ya emang continuously kita lakukan seperti itu ya teman-teman ya. Nah, em, juga kayak waktu mau sharing ke sini saya bingung, apalagi mau gua sharingin ya, kayaknya leader harusnya udah pada tahu gitu mau ngapain gitu ya, rekrut and maintain and then udah jadi AB tambahin lagi gitu ya, terus udah gitu kan sebenarnya. Terus nanti ada leader yang lain kasih tahu dia tekniknya begini, leader yang lain, oh gua teknik BOP-nya begini, oh gua cara sellingnya begini, kurang lebih kan ya teman-teman ya gitu ya, kita udah tahu ya. Ya udah nggak apa-apa. Kita akan maksudnya nge-refresh aja sih teman-teman ya. Nah, tapi sebelum itu ya teman-teman ya, saya bilang salah satu hal yang penting adalah waktu kita jalanin potensial, kita mesti semangat teman-teman. Ya, setiap pagi waktu kita bangun, kita langsung, oke, I will conquer the day gitu ya. Oke, hari ini gua akan conquer gitu ya. Ingat bersyukur, terus kita em, coba kita bisa maksimalin gimana hari ini gitu ya. Nah, kalau kita di potensial teman-teman, percayalah teman-teman ya, entah saya kasih buktinya gitu ya teman-teman ya. Apapun yang kita kerjakan, kalau kita kerjakan dengan benar ya, kita nggak bakalan pernah hidup susah. Serius. Percaya nggak teman-teman? Coba kasih tahu saya alasannya kenapa. Coba. Coba. Yang kita ngomongnya kan leader kan harusnya punya tim banyak dong, benar nggak? Ya kan? Tapi nih kalau ada satu leader rajin aja, tapi ini jangan gitu ya. Dia nggak punya tim, dia pun pensiunnya oke banget. Tahu nggak teman-teman di mana? Kasih tahu saya. Kasih tahu saya coba. Ada yang tahu nggak? Hah? Ada spidol nggak? Pak ini saya. Tadi di belakangnya, di belakang. Saya lihat tadi di sini, oke. Saya udah lihat tadi di sini mau ambil. Oh, thank you. Kasih plus dulu buat Pak Wahyu, teman-teman. Pak Wahyu, thank you, coklatnya enak. Tadi dibeliin coklat sama Pak Wahyu ya. Oke, nah teman-teman, saya nggak masukin di sini. Ini di slide saya yang lain gitu ya. Tapi saya gambarkan gini. Waduh, jelek nih gambarnya. Gak apa-apa lah. Ini gambar apa teman-teman? Oh, saya emang nggak bakat gambar dari dulu teman-teman. Gambar apa? Oh, diamond. Waduh. Thank you. Diamond. Aduh, ini jadi ember ya. Aduh. Oke, bentar. Diamond ya teman-teman tiga-tiganya. Aduh. Nah, saya bilang gini sama tim saya. Pokoknya nih, kita harapin ini. Oh, oke. Iya, saya ke atas. Oke, ya. Ada ada 3 diamond ya, bukan bucket ya, teman-teman ya. 3 diamond ini, teman-teman, kita harapin kita dapat diamond yang paling gede. Diamond paling gede di potensial apa? Kita bisa jadi EAB, dalam, direct AB kita ada 100. Wah, keren banget ya kalau 100 ya teman-teman. Wow gitu ya. Ya, kalau saya sih jujur saya kejar 18 Tuhan, kapan 18 gitu ya. Kita punya direct AB banyak, terus dalam 6 lebih gitu ya. Karena kan makin dalam kan makin kuat strukturnya ya. Kemudian kita dapetin duit, kita bisa manage dengan baik.
Di luar income dari potensi itu kan sebenarnya kan apa namanya udah oke banget dong, bisa maksudnya long lasting kan. Terus di luar itu kita dapat dari Pro, kita bisa invest lagi dan menghasilkan lagi. Wah, itu diamond paling gede teman-teman di Pro. Gitu. Ini banyak banget gitu ya. Sebenarnya leader-leader senior ya, termasuk salah satunya Komul gitu ya. Nah, kemudian the kalau bisa kita ngincar yang ini gitu. Nah, diamond berikutnya apa di sini yang tengah nih, tengah. Middle. Kita coba kembangin tim, ya kan? Coba kembangin tim, tapi at the end of the day timnya maksudnya nggak sampai gimana, tapi kita punya duit, kita sudah invest lagi, ya kan menghasilkan, kita mesti manage keuangan kita dengan baik, jangan boros gitu loh, teman-teman. Ya maksudnya, ya ada saat-saatnya mungkin di awal-awal atau di pertengahan masa kita buat nunjukin ke orang nih gue berhasil loh di potensial, tapi at the end of the day nanti ya kita mesti save pakai duit kita untuk di masa mendatang gitu ya. Nah, di tengah ini antara tim kita udah growing, passive income atau investasi kita sudah menghasilkan sesuatu yang buat kita sejahtera, aman di sini. Jadi salah satu gitu ceritanya. Paham ya teman-teman ya? Nah yang terakhir ini, tim kita nggak berkembang. Terus kita manage keuangannya nggak terlalu gimana, karena tim kita nggak terlalu berkembang gitu ya teman-teman ya. Kita punya duit tapi oke lah, tapi nggak bisa sampai kayak gini. Ini apa nih teman-teman, tahu nggak diamond terakhir? Hah? Ada yang tahu nggak? Hah? Diamond terakhir nih ya teman-teman, saya bilang gini. Sekarang sejak PWM itu, PSS itu dapat income seumur hidup. Itu sebenarnya polis asuransinya kita, teman-teman. Jadi misalkan saya selalu bilang sama diri saya, kamu produksi minimal kalau bisa tiap tahun 1M, kalau bisa. Dan di antara produksi itu kamu ada personal selling 300 juta API, PWM, PSS. Ya kan? Kalau misalkan kamu rutin lakukan 20 tahun, kan PWM kan sama PSS kan nominalnya naik dong, preminya dong. Anggaplah nggak naik untuk counter inflasi gitu. Paham ya? Memang ngerti ya maksud saya ya? Ya. Jadi anggap nggak naik padahal naik gitu ya. Nah, kalau 300 juta per tahun, tahun kedua udah 600 juta collected premiumnya. 20 tahun udah berapa tuh? Ayo, berapa? Hah? Berapa? 6M kan? 6M. Ngerti teman-teman? Ya. Ada yang nggak ngerti angkat tangan karena ini penting. Setiap tahun 300 juta, 300 juta, 300 juta new business PWM. 20 tahun udah 6M. Ya kan 10%-nya berapa? 600 juta bagi 12 berapa? 50 juta. Nggak bakal susah hidup. Ya kalau udah tua 60 juta, nilai setara 50 juta hari ini oke lah ya. Ya kan? Jadi itu loh teman-teman, tapi jangan yang itu ya. Coba saya coba begini. Kalau teman-teman rajin ya, which is sebenarnya nggak bakalan seperti ini. Tapi kalau sampai kejadian seperti itu, teman-teman pun hidup waktu tua, nilai value 50 juta per bulan, itu menurut saya cukup lah kalau kita tua gitu. Udah nggak ada bayar apa-apa lagi kecuali asuransi kesehatan kita. Ya kan cicilan apa semua udah kelar, anak udah gede semua gitu kan. Jadi apapun yang terjadi nih, bisnis kita tuh luar biasa. Benar nggak teman-teman? Ya minimal ini, tapi jangan yang ini, incer yang ini. Ini cuma safety net aja gitu ya. Nah, jadi semangat nggak teman-teman? Mesti semangat gitu ya. Nah, oke. Jadi saya cuma masih kasih tahu kalau kita itu kerja yang benar aja gitu ya teman-teman ya. Pasti harusnya sih nggak ada yang paling kecil gitu ya. Nah, oke. Nah, terus terang waktu disuruh sharing saya bilang, aduh, tiap kali saya untuk sesi leader keluar, saya kalau bikin baru terus gitu ya, ya itu aja yang diomongin. Terus saya jujur ya teman-teman, yang ini adalah buku. Saya bikin buku buat agency. Bikin karena pas meeting leader, kok kita tuh nggak ada guideline, nggak ada blueprint gitu ya. Guidance gimana sih? Perasaan udah gua sampai berbusa-busa gua ngomong gitu ya. Cuma begini-begini. Maksudnya kan tiap kali ada nih, recruiting tim begini, maintaining tim begini. Terus pertama mesti begini, tapi semua kepecah-pecah kan. Terus kok bikin lah, akhirnya jadi gitu ya. Jadi 2 tahun kemudian dia lupa. Kok agensi kita nggak ada blueprint, nggak ada guideline. Gue bilang gue udah capek-capek bikin, lu nggak lihat gitu ya. Nah, jadi ya tapi saya mau ingetin, kalau leader-leader yang manut gitu ya, oh iya udah ada kok, Daniel udah bikin kok gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan yang maksudnya kadang nggak perhatiin gitu ya, nanya mana sih sistemnya gitu, blueprintnya gitu ya. Jadi saya bilang
Emang ngaruh ya? Lu jadi AB, create AB sebanyak kan sebenarnya sesimpel itu kan hidup kan. Tapi ya udah nggak apa-apa. Ya. Kalau blueprint bisnis dari Prudential apa? Blueprintnya kira-kira. EAB, ya kan itu kan blueprint. Ya kan? EAB terus jadi balance agency yang premiumnya kan balance agency. Nah, terus dari agent ke AB, AB terus AB 1 2 3 EAB. Itu kan blueprint ya, teman-teman ya. Oke. Nah, jadi kira-kira seperti akhirnya saya pikir cuma ini doang kok yang dibahas usually gitu kan. Jadi ini adalah handout dari buku tim saya, portrait. Saya jadi landscape teman-teman. Tapi kan kerjaan banyak ya. Pak Wahyu, saya ngaku dosa. Sampai semalam saya bilang, gila ini gimana gue pindahinnya dari portrait ke landscape. Tapi akhirnya dalam beberapa jam kelar. Pakai apa teman-teman? Pakai ChatGPT. Ya, jadi ChatGPT-nya tapi mesti a little bit apa namanya kita mesti sedikit ngulik ya. Jadi saya ngelingin sama ChatGPT. Udah tahu belum teman-teman? Jadi ini PDF saya, jebret. Tolong pakai account Canva saya, lu bikinin slide, bikinin jadi landscape. Dia udah bikin, keren tuh 5 menit jadi. Jadi saya nggak perlu IT saya, kan di kantor ada IT ya. Tapi itu nggak bakalan sehari kelar kali gitu ya. Maksudnya dia pasti bakalan butuh waktu gitu ya. Ini nggak nyampe sejam jadi loh. Terus saya lihat lagi, kurang bagus. Desainnya rubah lagi gini-gini. Udah, tek dia ubah lagi gitu ya. Nah pas saya lihat, oke lah ini kayaknya lumayan mengcover gitu ya. Eh, saya pastiin maksudnya nggak ada yang hilang dari bahan itu gitu ya. Oke, jadi teman-teman udah tahu sih teman-teman mau dibahas nih teman-teman. Teman-teman masih udah tahu ini gitu ya. Oke, nggak apa-apa saya cepat aja gitu ya. Karena sebenarnya siang ini saya ada meeting. Tapi bahannya lebih ke pola pikir dan mindset ya kan. Tadi saya oh ayo kalau keburu yang ini deh nggak apa-apa. Kalau ini kan teknikal yang kita udah pada tahu semuanya gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya kita lihat kalau keburu aja kalau nggak ya udah. Nah, ya, ini biasalah kalau buku kan core value magnificent apa magnify bla 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 ini nggak penting ya karena ini kan magnificent ya. Nah, bisnis blueprint kita ya kan kalau kita ya walaupun Pudesi udah kasih kadang-kadang anak-anak sendiri bilang kita blueprintnya apa sih agensi apa gitu ya udah sebagai gampang step 1 name list and connecting ya kan. Ini benar-benar dari basic nih gitu ya. Terus kedua ya udah rekrut ya kan. Terus yang ketiga developing and promoting itu doang kan. Udah pada tahu kan bener nggak teman-teman? Ya kan tuh, kita bahas yang kita udah tahu, ya kan? Jadi saya bilang itu three step to build and grow your team from identifying prospect for recruiting and developing future leaders gitu ya. Nah, ini table of content kira-kira apa aja isinya gitu ya. Terus dari buku itu kira-kira ada isinya apa halaman berapa gitu ya saya bikin. Nah, oke. Nah, waktu saya mencoba untuk menjabarkan ke tim saya bilang sebenarnya kalau recruiting itu yang paling penting mindset. Kalau mindset kita, contoh, aduh gue udah rekrut berapa kali, fail, udah gue jualan aja. Nah itu pasti pengaruh sama kita. Pasti pengaruh, maksudnya kita jadi kayak ngeblok gitu ya. Mau apa-apa kita kayak percuma lah apa gitu ya. Karena padahal result itu biasa dia nggak instan gitu ya. Result itu dia biasa repetisi dulu, nggak langsung lah gitu ya teman-teman ya. Tapi kita lakukan sebenarnya as simple as kalau misalnya kita ngomong, kalau teman-teman kalau setiap tahun promosi satu, tapi rutin setiap tahun itu oke nggak? Oke ya. Jadi sebenarnya tinggal fokus dah gue tahun ini minimal gue mesti cari satu orang yang gue bisa drill sampai dia jadi leader. Sebenarnya cuma itu ya teman-teman ya. Nah jadi sesimpel itu mindsetnya. Jadi kalau kita punya mindset itu, walaupun kita jualan, kita tetap keker siapa yang mau gue rekrut. Siapa yang mau gue inin? Oh dia udah gue rekrut nih, udah NPA, nggak jalan. Gue coba ketemuin, nggak bisa. Tapi dia harapan lain, maksudnya another option. Gue mesti punya lagi beberapa tim. As simple as setiap tahun. Ini minimal loh satu gitu ya. Buat saya pun pribadi kalau saya bisa satu tiap tahun itu udah bagus banget gitu ya. Nah, jadi as simple as seperti itu. Kalau mindset kita ada, kita ngeker terus nyari terus. Kan ini ya teman-teman ya, kayak yang kalau misalkan mobil ini bagus ya, entah gimana pas kita jalan selalu kelihatan kan, di jalanan kan. Jadi maksudnya kalau kita fokusnya gue mau cari nih siapa nih, entah pasti ada kelihatan, oh ini bagus nih kayaknya nih, oh si A, si B gitu ya. Jadi mindset itu penting. Oke, recruiting mindset. Oke. Nah, jadi ini tulisan yang saya tumpahkan ke saya punya handbook, saya bilang gini,
kita tuh kalau ngerekrut, kita itu membutuhkan apa aja sih? Ya. Satu di sini ya. Ini slide-nya ntar mah kalau misalnya ada yang mau, kasih aja Pak Oyi ya. Passionate energy. Jadi emang kita passion. Gue mau ngerekrut, gue mau bangun tim, gue mau dapetin diamond yang paling gede. Gitu. Emang ya, walaupun hari ini kita belum menjadi seperti yang kita mau gitu ya. Tapi di otak kita gini, I'm a great leader, I have a lot of team di berbagai kota, misalkan contoh ya kan, tim gue banyak, ya udah, cuman sekarang belum kelihatan misalkan, atau baru setengah jadi gitu ya. Tapi I'm going to gitu. Teman-teman ada yang pernah nonton Samkok nggak? Romance of Three Kingdom yang kayak round 2014 apa 2013 punya, bukan yang terlalu jadul tapi lumayan jadul sih ini. Ada nggak? Lihat nggak? Ya, Tiga Negara Samkok. Itu si Chow Chow waktu belum apa-apa, itu laganya kayak dia udah supreme leader. Serius kalau kita nonton, gila ya emang dari awal tuh laganya udah supreme leader gitu loh. Ya kan? Terus si Liu Pei-nya aja, dia biasa aja gitu, orang biasa, bahkan dia tidak ada kemampuan berperang. Tapi dia pun punya hati dan dia berasa bahwa I'm a leader, a great leader gitu. Gitu. Jadi maksudnya dari awal kita bertingkah, berpikir, berkata, berbuat seperti kita mau jadi apa gitu. Karena sukses itu datang ke orang yang layak untuk menerima kalau kita siap. Bukan hanya sekedar kepengen gitu ya. Tapi dia ngelayakin diri. Ngelayakin diri. Nah, salah satunya adalah berperilaku seperti seolah-olah udah menjadi orang itu gitu ya. Nah, jadi pertama itu kita mesti punya passionate energy dulu. Oh, gue mau rekrut, gue mau bangun tim. Passion dulu. I'm a leader. Gue mau kalau orang lihat gue itu, wah gue kalau ikut dia, gue bakalan sukses, akan berubah hidupnya. Jadi kita passionate. Dan itu akan, menurut saya sih itu bisa keluar gitu loh. Ya. Nah, kemudian apa lagi? Dedicated time. Ini kita lagi ngomong rekrut ya, nggak jualan ya. Dedicated time. Kenapa? Gue lupa hubungin dia lu untuk datang M3. Gue lupa hubungin dia buat Saturday training. Gue udah lama. Kok udah NPA terus gue ada kabar ya? Gue lupa kontak. Kadang-kadang saya begitu loh teman-teman. Ya, jadi kita memang perlu dedicated time. Oke, gue mesti kontak dia nih. Lu bisa hari apa? Gue ngikutin. Kan leader waktunya agak fleksibel dibandingkan dengan mungkin orang-orang yang baru kita rekrut. Kita ngikutin aja, nggak apa-apa gitu. Kadang-kadang saya sebagai leader yang udah lama gitu ya, terlalu nyaman hidup gitu ya. Saya enggak nyamperin ke rumah si agent. Padahal kadang-kadang kalau kita nyamperin ke rumah si agent, dia merasa, leader gue datang ke rumah gue loh. Gitu, dia berasa homie, berasa teman yang selevel gitu ya kadang-kadang ya. Nah, kemudian committed resources. Nah, jadi kalau misalkan waktu passion sama sebenarnya resources itu kayak mungkin kadang-kadang ya kita pas lagi ketemuan tuh saya suka bawa kue tiaw, martabak, kopi gitu ya teman-teman ya. Itu kan seneng ya orang ya. Nah, karena ya uang juga kita perlu gitu. Tapi kalau teman-teman yang ikut ALC kemarin, kan ada satu tuh yang anak muda tuh, si Chris ya kalau nggak salah, dia bilang, oh dia alokasiin 30% dari income dia, bla 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 gitu ya. Tapi kalau lu masih dapur lu belum ngebul, ya nggak apa-apa, lu minimalis aja. Tapi kalau udah ada, jangan ragu-ragu untuk kita berinvest gitu ya teman-teman ya. Nah, recruiting mindset, approach recruit with purpose and intention. See every interaction is an opportunity to grow your team and impact life. Jadi pada saat kita ketemu orang, emang gue mau punya intensi orang ini bagus, gue mau drill dia sampai dia jadi gitu ya. Mikirin dia gitu ya. Nah, developing your team, commit to nurturing each other. Jadi kita udah punya, ya pertama kan rekrut dulu. Terus kalau kita udah punya tim, kita komit untuk menurture orang ini sampai jadi gitu ya. Kemudian passionate ini tadi udah, investment time and money udah ya. Nah. Terus spirit to build and leave a legacy. True leaders build teams that carry the mission forward beyond themselves. Jadi kita emang mau ngebangun dan build legacy. Nah, saya bersyukur waktu saya sering dipanggil speaker keluar. Jadi saya lihat berbagai agensi dan saya pelajarin gitu ya. Tapi saya nggak pernah compare sama leader saya dulu waktu saya di Excellent. Agensi A begini, agensi B gini, enggak. Gitu ya, saya lihat. Oke, gitu ya. Nah, kemudian saya lihat, oh the future of agency, saya lihat nih ada yang hebat banget gitu ya. Pokoknya top tier lah atas gitu ya. Tapi along the time ya, saya lihat, saya tiap kali datang, orang-orangnya maksudnya
muka-mukanya tambah tua. Ngerti ya teman-teman ya? Kita kan mau build legacy kan. Kalau misalkan seumuran saya semua nih atau seumuran kita semua, ntar lama-lama kan juga pasti pada tua, gitu kan. Jadi saya selalu bilang, lu rekrut kalau bisa nih saya udah dari lama ngomong sama tim. Tapi nggak, maksudnya juga bukan untuk langsung kejadian gitu ya teman-teman. Saya bilang, lu kalau bisa rekrut satu putaran sio ke bawah gitu ya. Kenapa? Minimal lu punya bisnis asuransi aman 12 tahun gitu. Ya, ntar yang 12 tahun itu, lu kan nggak bisa langsung lengkap 18 tahun. Nanti lu main ke komselnya dia bilang, om jangan di sini udah beda nggak sepantaran gitu ya. Jadi kayak maksudnya kita kan mau build legacy, ada strateginya juga gitu ya. Nah, jadi kita punya intention untuk long lasting juga kita mesti pikirin gitu ya teman-teman ya. Jadi rekrut itu juga karena kita juga kan terbatas ya. Recruiting itu mesti enjoyable. Jadi kita mesti enjoy gitu ya. Em, jangan jadiin tekanan ya kan. Maksudnya enjoy seru. Kita cerita ini ada bisnis begitu bagus loh. Ya kan. 3 diamond itu udah pasti loh. Ya kan. Ya hidup gue berubah. Ya kadang-kadang leader nggak bersyukur ya. Gue bukannya apa. Kemarin ada AAB kita yang agak stuck. Tapi tahun lalu 2 digit juga kok gitu ya. Dan dia masih part time gitu ya. Saya bilang, iya kok gue kemarin rekrut. Gue bilang, ya udah lu kalau rekrut orang. Kan kalau jenjang karir lu mungkin nggak masuk nih. Tapi lu tahun lalu kan terima 2 digit kan. Masih belasan juta sebulan kan. Ya lu cerita aja sama orang kan. Gue walaupun gue masih part time. Gue side hustle. Gue menghasilkan 2 digit. Itu aja lu syukurin. Bener nggak? Maksudnya kan itu maksudnya itu. Baik kadang-kadang leader tuh ya. Coba lihat potongan pajak tahun lalu. Bersyukurlah kita kalau kerja di luar dapat nggak segitu gitu loh. Nah tapi kerjalah seperti kita dibayar gitu. Malah kalau sebenarnya yang paling benar kerjalah lebih daripada yang kita bayarkan karena kita masih menabur dulu gitu ya. Nah, recruiting is enjoyable gitu ya, bikin fun. Ya kalau saya sih lebih ke arah, gue kalau recruiting dia jadi nggak jadi, gue makan-makan ya kan, ngafe gitu ya. Seneng lah ke rumah dia bawa makanan atau apa gitu ya. Ya connecting. Jadi walaupun saya orang introvert gitu ya teman-teman ya. Kalau saya terlalu banyak interaksi dengan crowd gitu ya, which is banyak banget ternyata yang saya interaksi gitu ya. Saya kayak hari Minggu kemarin tuh meeting sana, meeting sini di gereja, habis itu pulang ada lagi meeting gitu ya. Terus entah di lingkungan warga si Asing bilang, Nil, lu kan jadi ketua panitia Agustusan. Gue bilang, lu jangan suruh gue lagi men, kerjaan gue banyak gitu ya. Jadi banyak ternyata kita maksudnya akan berrelasi dengan orang banyak. Nah, walaupun introvert apa, tapi kalau misalkan kita ketemu orang, kita coba enjoy gitu teman-teman ya. Jadi kita connect sama orang ya. Nah kemudian long term and learnable. Ya kita kan jujur ya teman-teman ya. Kalau kita nggak connect sama orang, siapa yang mau kita rekrut? Ya kan? Makanya tuh saya sampai segini loh teman-teman ya. Saya sampai begini ya. Gila kayaknya semua orang udah gua ketemuin gitu ya. Ini lately happening. Siapa lagi yang mau gua rekrut? Di gereja udah banyak nih. Tim kita juga ada gitu ya. Terus mau di mana? Kita ada komunitas golf gitu ya. Golf tapi kayaknya lebih ke selling gitu ya. Ada sih beberapa udah join dan udah ada case juga. Terus siapa lagi ya kita bingung. Tapi setiap kali main pedal orangnya banyak banget ya teman-teman ya. Wah, main pedal orangnya banyak banget gitu ya. Saya kan nggak suka pedal ya teman-teman ya. Capek dan rankingnya terakhir. Malu-maluin aja gitu ya. Ya gimana nggak ranking terakhir? 3 bulan sekali mainnya. Sekali main pasti udah posisi buncit lah. Mainnya court paling ujung sih. Di siapa yang main pedal siapa? Komul ya? Komul ya? Komul doang nih? Serius nih Komul doang? Oh Cici juga? Oh Cici ya? Ngerti kan ya? Kalau jarang main, sekali main, pasti lu kalah dong. Biar kata sama cewek, yang setiap minggu main, bisa aja kita kalah kan. Refleksnya sama ngerti lapangannya kan. Saya main sampai di ujung kok. Yang posisi paling ujung main sama cewek. Saya sepanjang main, gila ini nggak salah nih. Thanksin gue gimana ngerekrut orang kalau dilihat cupu begitu gitu ya. Aduh, baru 2 kali sih. Ini kedua. Saya sebenarnya sebelum main sama tim, bantu tim aja gitu. Tapi yang kali ini gue keluar lah. Gue mesti ketemu orang. Kalau gue nggak ketemu orang, siapa yang mau gue rekrut gitu kan? Jadi abis pulang IMS, abis pulang acara M3 Sabtu, jam 3, jam 5 tuh udah ada janji. Padahal badan capek. Terus gue bilang, gila, pergi nggak ya pertama kali? Ya udahlah, gue pergilah. Saya anggap kerja, teman-teman, bener. Saya pergi main panel, saya anggap kerja. Gila, ini bukan gue banget, men. Aduh, gak apa-apa, Leng. Udah ya, Leng. Lu jangan ikut lah. Lu beginner awalnya servis aja nggak ini. Lu bakalan diomelin orang, saya bilang gitu. Kalau gue masih bisa rally gitu. Walaupun posisi buncit. Main beberapa set ya. Pertama kalah. Terus karena gila nih beban banget nih.
Akhirnya menang 3-1, 4-0, ada Komul. Terakhir juga gitu, ada menang 4-0. Aduh, gue bilang, aduh, tapi untung nggak di ranking sama dia gitu ya. Tapi maksudnya, oke lah, paling nggak ada menang gitu ya. Nah, ada beberapa orang yang udah ngobrol enak gitu ya. Saya coba nesting lagi, ini belum menghasilkan. Tapi sebegitunya saya harus connecting sama orang, saya anggap kerja, teman-teman. Ya, terus ada satu rekrutan kita juga karena kita kan generasi agak atas ya, yang kayak di gereja itu kan ada generasi muda itu nggak ketat karena saya nggak kenal mereka, kita nggak kenal mereka. Tapi istri saya ditunjuk jadi ketua panitia Natal, diambil tapi nggak ada modus itu ya teman-teman ya. Cuma maksudnya ya udahlah gue help gitu ya, gue bantu ya kan. Pas bantu ada orang anak muda bagus usia 22, 23 sama kita kan bedanya hampir 2 putaran show gitu. Ya kalau sama istri saya hampir 2 putaran show juga gitu ya. Jadi kan gimana dia udah kerekrut NPA, dia bilang skripsi ntar akhir Juli ini baru ini. Oh, ya udah, ini belum menghasilkan loh teman-teman. Tapi paling enggak ada dari situ gitu ya. Karena itu ngeling connect sama orang ya. Jadi kalau misalkan kita nggak ada connect nih, misalkan saya kalau meeting sama leader saya, gue bingung mau ketemu siapa gitu ya. Which is gue juga sama gitu ya. Saya bilang ya keluarlah ketemu. Saya bilang cari 3 komunitas paling nggak, komunitas tempat ibadah, terus komunitas olahraga, sama komunitas hobi apa kek. Kalau nggak ada, lu carilah 2 hobi lah, terserah lah gitu ya. Saya bilang harus. Kalau nggak, lu di rumah ya gimana ketemu orang gitu ya. Keluar juga mau kemana? Ya, jadi harus cari satu komunitas, ya whatever it is gitu ya. Maksudnya olahraga kek, hobi kek gitu ya. Atau mungkin teman-teman ada ide lainnya, execute gitu ya. Laksanakan gitu ya. Terus long term and enable. Nah, recruiting itu ya gitu-gitu aja sebenarnya ya. Kalau saya pribadi, saya lihat tim saya kadang-kadang pernah waktu pas lagi zaman Covid, kumpul kumpul. Lu kalau BOP gimana lu gimana gimana? Wah, pada nggak punya slide, pada bingung mau BOP orang gimana. Waduh, nggak siap nih. Lu gimana bisa punya tim? Lu materi aja lu bingung. Paling gampang ceknya gini. Siang ini teman-teman misalkan ada orang, gue mau join sama lu. Bagus ya, prudent ya, gue diajakin sama orang. Tapi gue kayak ke lu aja deh. Lu bisa tayangin gue nggak bisnisnya? Gelagapan nggak teman-teman? Kalau teman-teman gelagapan berarti kita materinya belum siap. Kita harus siapin. Karena itu dasar banget. Jadi kan kita persiapin. Jadi leader saya tuh nggak bisa. Gila lu, ya gimana lu ngerekrut orang? Lu aja PowerPoint-nya aja nggak siap, PDF-nya aja nggak siap gitu ya. Nah itu salah satu contoh gitu ya teman-teman ya. Jadi dan kalau kita maksudnya udah punya slide-nya, ntar kita bisa ngomong pakai materinya si Tan Kahor kek, atau mungkin yang materi dulu yang BOP. Ini yang lama-lama kan KFC, McD gitu ya, Coca-Cola, ya terserah dah ya kan. Tapi kurang lebih gitu-gitu aja ya, nggak harus kayak gitu juga. Kadang-kadang kita mesti ada ide-ide baru, kreatif ya. Mindset reaction, building team is not just a business activity, it is a calling. Nah, jadi bukan hanya sekedar gue melakukan ini supaya bisnis gue berkembang, tapi memang panggilan gitu. Ya, saya rasa kayak, ya ini balik lagi ya, saya juga nggak tahu mau pakai perumpamaan, kayak Chow gitu ya, atau Liu Bei gitu ya. Dia dia mah nggak fokus ke duit gitu. Gua rasa juga dia nggak terlalu fokus ke fame. Dia cuma I'm a leader, I want to unite China gitu loh. It's a calling. Jadi ya teman-teman ya. Saya seorang leader. Saya oke, saya mau hidup saya bisa, ya gua nggak tahu kalau ini saya gitu ya. Gua mau hidup gua bisa touch banyak orang, terus jadi berkat buat banyak orang. So, dimanapun gua berada, entah urusan prudensial apa nggak urusan prudensial, gua akan coba jadi orang yang bisa terlibat gitu, yang bisa diandalin gitu. Dan banyak saya dipercaya ya, maksudnya ini baru masuk lingkungan rumah baru kan, kok udah nggak baru 2 tahun gitu ya. Pas saya meeting berapa kali saya kasih ide mereka, kok bisa kepikiran gitu ya, saya juga nggak tahu. Emang biasa aja gitu mikirin begitu kan. Ntar berapa lama meeting, dia bilang, Pak Daniel, ide jenis apa lagi yang mau kamu keluarin? Oh berarti orang nganggap gue jenius gitu kan. Padahal saya cuma mikir hal-hal yang simpel gitu ya. Waktu itu lagi bahas soal IPL gitu ya. IPL nih ada yang nunggak nih, gimana kita bikin? Gue bilang bikin SOP, jangan kita pengurus jadi debt collector ya. SOP pertama begini, SOP kedua begini, SOP ketiga sampai iya benar juga ya gitu ya. Ya saya bilang daripada begitu kan kita ada karyawan tuh di customer service pakai baju rapi, jangan nama satpam. Jadi debt collector dia datang, Pak aplikasinya ini kan baru rubah, ada yang bisa dibantu nggak, ada kesulitan nggak? Padahal itu nagih tapi halus. Ntar level keduanya kalau dia nggak ini udah nunggak berapa lama, baru dah
Maksudnya dari pengurus pendekatan. Habis itu baru nanti baru ya jangan sampai ke sono lah saya bilang, ya kan? Nah, ini salah satu contoh maksudnya eh karena di otak saya dimanapun saya berada, saya mau mencoba untuk berkontribut. Oh, Pak Daniel, thank you ya udah bantuin gini-gini. Kemarin cuma paving jalan doang. Dari Sinarmas benerin jalan apa? Bantu cek ya Pak Daniel. Bantu cek ya semua pengurus ada kan ada pengurus ada 5 klaster. Saya lagi di luar negeri. Besok dah pulang langsung saya panggil 2 tetangga. Kita cekin jalanan tuh detail gitu ya. Wah, thank you ya Pak Daniel udah gini-gini. Ketua ininya. Saya bilang, nggak apa-apa Pak. Itu mah sama-sama. Itu kan perumahan saya juga. Ngerti nggak teman-teman? Jadi maksudnya emang gua lakukan emang buat rumah gua juga dan emang gua mau contribute di situ gitu. Jadi maksudnya, nah dari kumpul berapa kali ada tiba-tiba, ini lu pruden ya? Bikinin dong buat istri gua sama anak gua closing PWM gitu ya, baru PWM. Terus kita lagi propose dia UP Jiwa sama corporate ya. Lama nih, lama dan jarang jarang relasi gitu ya karena dia orangnya sibuk. Terakhir ngajakin saya hiking. Hikingnya ngeri-ngeri teman-teman, bawa tasnya gede. Saya bilang gue nggak ikutan deh. Lu siapin diri nih, bulan Agustus kita naik ke berapa meter gitu ya. Terus pokoknya berat lah, bawaannya berat gitu ya. Gunungnya yang aneh-aneh gitu. Cuma berdua gitu misalkan. Dia cuma sendiri loh. Gue bilang, ini hobinya ekstrim banget gitu ya. Kayaknya wah yang ini gue nggak ikutan deh ya. Gue cari yang lain aja nggak apa-apa gitu ya. Nah jadi teman-teman karena gue bilang aneh juga ya ini orang kontak gue ya. Bukan aneh gimana maksudnya. Padahal communication nggak terlalu gimana. Cuman kan pada saat kita berinteraksi kan orang lihat karakter kita. Lihat kita kayak gimana gitu ya. Ya sebagian sih udah disikat sama si Aseng tim saya juga. Satu komplek soalnya. Dia, saya bilang, lu komplek ini hampir semua rumah udah lu masukin. Dia wakil ketua the whole cluster gitu kan. Jadi dia agak kepo dia satu-satu dia udah kenal udah masukin grup dia udah masuk gitu ya. Saya bilang wah ini kalau saya biasa ngalah. Lu ini udah malu ya ya udah gitu ya. Gue bantu deketin tapi gue nggak touch gitu lu aja gitu kan. Yang lu nggak touch ya gue touch lah. Kan kita kalau sama tim di bawah kan ngalah lah gitu ya. Nah jadi eh ya itu. Jadi maksudnya kita memang kita siapa gitu ya teman-teman ya. It is a calling dimanapun kita berada gitu ya. Jadi kita mesti punya identitas kita yang baik. Apa? Kita sebagai apa? Oke. Recruiting meet. Wah, mitos gitu ya. Saya bukan tipe rekrut. Buset, ngapain datang ke Prudential kalau nggak ngerekrut? Rugi banget gitu ya. Kalau dikasih bebas kok, nggak dibatasin mau rekrut berapa ya kan. Teman-teman dapat OR, kenapa dibatasin gitu ya? Gitu. Terus saya nggak kenal banyak orang, kenalan saya dikit ya. Nah ini sebenarnya waktu awal saya ya kita semua begitulah. Saya juga kalau saya sendiri, saya waktu pas baru jalan, gila temen gue dikit banget. Nah malahan saya jalanin perlu temen jadi banyak. Kenapa? Karena saya sadar gue mesti ngeling sama orang, ya kan? Mesti sabar, mesti senyum duluan, ya mesti nyapa duluan gitu ya. Nah terus people will reject me. Wah ini udah salah gitu ya. Kalau people will reject me, terus tahu ih si itu, gue sangka dia nggak bakalan mau kalau gue ajak dia join Prudent gitu. Sayang kan teman-teman? Ih dia kan bisnisnya oke, kenapa dia mau jalanin Pru ya? Wah kita pikirnya karena dia duitnya banyak, mana mau dia jalanin Pru? Gitu, ih salah. Justru dia suka bisnis. Entah kalau orang yang levelnya terlalu low, dia terlalu low. Gak bakal jalan punya, berat dia. Gimana sih maunya apa gitu kadang-kadang kita kan. Yang terlalu low kita bingung, yang terlalu high pun kita bingung ya. Jadi kalau kita lihat yang kira-kira kayaknya bisa nih, itu aja udah sedikit salah kayaknya bisa gitu ya. Kalau kita lihat orang bagus, gue cobalah gitu. Ya kan beda mindset pasti beda result gitu ya. Terus, nah si ChatGPT ini emang dia dia ngeliat nih nggak cukup halamannya dia ringkasin langsung gitu ya. Nggak ada waktu, nggak mungkin kalau leader, ya kan? Butuh modal, ya bisa sederhana lah modalnya. Paling kue tiaw, martabak itu udah cukup teman-teman kalau mampir ke rumahnya gitu loh. Dan itu ada di close bill kan. Kalau kita ke restoran kan dia belum close bill, dia bisa pesan apa aja gitu kan. Tapi kalau kita datang bawa kue tiaw, bawa martabak kan udah close bill, udah tahu segini doang kok damage-nya gitu. Itu bukan damage ya, investasi teman-teman. Ya kan? Jadi kadang kita kalau kasih gitu ya, kalau kasih sih orang paise kan kadang-kadang kan. Paise. Kadang itu juga tanda, iyalah gue closing sama lu ini nggak apa-apa. Atau gue bakal join ini, ya udahlah nggak apa-apa gitu. Itu tanda juga kadang-kadang ya. Terus hanya orang-orang tertentu aja yang bisa sukses. Nah ini kadang-kadang, pokoknya jangan diblok deh, gitu ya. Kadang-kadang ada orang, ya
pada saat kita feeling kuat, gue mau rekrut dia. Ya kan? Ya walaupun ada yang bilang lu screening dan sebagainya. Gitu ya. Over the time teman-teman bikin kriteria tapi filternya jangan terlalu banyak sih. Ya. Karena justru kalau saya lihat dulu orang-orang yang jalan, orang-orang yang ekonominya belum terlalu gimana. Ya. Karirnya belum terlalu gimana gitu. Tapi ada juga yang udah direktur, ada ipar saya ya. Terus punya pabrik juga kerekrut jalan gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, terus oke, masuk ke chapter 1 dari buku yang saya bikin. Ya bikin list nama lah paling penting. Balik lagi leader bikin list nama lah, jangan suruh agent doang. Ya, kita bikin list nama, planning, siapa gitu ya. Nah, baru minggu lalu yang leader saya bilang, lu kan udah lumayan, side hustle lu bisa menghasilkan belasan juta. Terus saya bilang, gini, bisnis ini ya sebenarnya nggak ada habisnya. Contoh ya teman-teman ya, kenapa saya bilang nggak ada habisnya. Teman-teman kan pasti punya hospital, punya sakit kritis, punya OP jiwa kan? Udah perfect belum? Teman-teman kalau unlimited budget, teman-teman punya duit nih banyak nih. Selain PWM, PWM kan kita tinggal pilih kan, maunya yang apa PWM? PM maunya yang apa? Hospital maunya apa? Minimal gold kan. Kita mungkin, oh gue kalau belum gold, gue kalau ada duit gue pasti beli gold. Gitu kan. Oke, kalau sakit kritis teman-teman unlimited budget, teman-teman mau beli berapa? 10M. Bener nggak? Udah 10M belum? Belum, berarti masih ada needs kan? UP jiwa teman-teman mau beli berapa? 20M. 20M. Ada yang lebih, ya kan? Sekarang udah belum angka tersebut? Belum. Berarti kalau teman-teman ada duitnya pasti beli nggak? Pasti kan? Nah, di ruangan ini siapa yang udah perfect, gue punya asuransi jiwa sakit kritis sama hospital? Udah ada belum? So, teman-teman ngerti nggak maksudnya? Jadi di luaran itu juga sama. Cuman kita kalau ada duit kita pasti beli. Kalau mereka nggak kepikiran beli, karena mereka harus ketemu kita dulu. Untuk, iya ya asuransi bagus banget ya. Jadi di luar itu marketnya luar biasa. Paling simpel ya hospital. Lihat deh hospital di sana sini. Ya berkembang. Karena apa? Karena kalau misalkan mau beli sesuatu barang, biasa kita, gue perlu nggak ya? Nggak perlu lah. Ntar gue tunggu lagi seminggu. Gue nggak perlu, gue nggak usah beli. Masih bisa ada opsi nggak beli. Tapi kalau orang sakit nih, Pak, kalau nggak pasang ring, ini anytime bisa lewat punya. Mandatori nggak jadinya? Mesti bayar kan? Jadi itu perputarannya kan kencang. Itu hospital doang loh. Ya kan? Nah, jadi bisnis kita itu maksudnya menurut saya itu bagus banget, yang hospital aja itu mandatori loh sebenarnya buat orang-orang gitu ya. Nah, jadi di luar itu masih banyak klien-klien yang kurang asuransinya. Makanya kita butuh ini kan ngomong selling, dan kita butuh orang lain untuk bisa tembus pasar itu. Gitu. Ya, teman-teman dari omset Prudensial sekian T, teman-teman mau ambil Grab berapa M, berapa puluh M, berapa ratus M build bisnisnya gitu. Ya. Gitu. Oke, daftar nama ya. Nah, daftar nama standar lah ya teman-teman. Daftar nama dari sama, ya udah. Dari keluarga, dari kantor, dari teman sekolah dulu, komunitas sama hobi ya. Sumber-sumbernya gitu ya. Terus ini leader, saya kan ke leader kadang-kadang mereka butuh diginiin. Buka. Terus bingung mau tulis siapa ya? Lu punya teman gereja nggak? Oh iya, baru si A si B. Teman sekolah? Oh iya gitu ya. Nggak apa-apa. Saya juga begitu kok. Begitu bikin, ini sebenarnya bukan buat leader gua, buat gua juga gitu ya. Jadi ya udah, ini kita cuma ngingetin doang gitu ya. Nah, ini ya, tetangga, komunitas, mantan teman kerja, ya, mantan customer waktu kalau kita udah full time di Pro gitu kan. Terus ini shops apa? Oh, kita kadang belanja ya. Kalau kena engkoknya, pancinya bisa tuh di selling sih. Saya pernah gitu ya, kita canvassing. Tapi kita juga kan punya bimbel dulu. Nah, anaknya kan les di tempat kita, almarhum Ko Joni. Kita direkrut, ya kan? Kan kayak shop lah, kayak toko, tapi bimbel gitu. Ya kan? Temannya teman, saudaranya teman, temannya saudara, gitu kan teman-teman ya. Jadi banyak sebenarnya gitu ya. Cari aja gitu. Di list. Ya mau nggak mau harus ada list nama sih. Kalau nggak bahannya apa? Kalau kita lagi bahas ngembangin tim. Kedua, nah, maintaining relationship and networking gitu ya. Jadi ya udah, build connection gitu ya. Ini saya ada satu case, sebenarnya nggak gede-gede banget, cuma 300 juta api. Aduh, lama banget main golf bareng terus. Dia belum mau medical. Aduh, saya bilang gue sabar aja. Kalau ini yang selling gitu ya teman-teman.
Tapi ada yang kita nurturing, saya bantu tim, main terus, barengan, udah ada case, dan sebagainya. Itu lama. Komunitasnya mau 2 tahun apa 3 tahun kita bangun, gitu ya teman-temannya. Kalau gereja juga sama gitu ya. Emang sebelum di Pru juga udah lama kita berjemaat di satu gereja ya teman-temannya. Jadi udah punya relation, networking. Terus teman kuliah ada yang udah lama nggak ketemu, pas COVID ketemu, terus kita ajakin jalan, ajakin makan apa, ya itu ada menghasilkan rekrutan, ada menghasilkan closingan. Walaupun nggak long lasting, cuma maksudnya hari itu dia ngebantu omset tahun itu gitu ya teman-teman ya. Nah jadi ya kita inilah connect terus lah ke orang ya. Terus em, makan bareng, jalan-jalan bareng. Saya bilang jalan-jalan berfaedah gitu ya teman-teman yang nginep bareng ke luar kota apa. Iya, akhirnya kayak tahun ini saya ada akrab satu keluarga teman main anak gitu ya. Pertama-tama udah 2 yang closing. Ada satu jadi agent ya, yang 2 ini. Terus baru tahun ini nih akhirnya gitu menyerahkan diri jadi agent sama closing. Terus yang satu lagi nih saudaranya Allianz. Akhirnya repricing mahal ke kita gitu. Itu semua karena kita connect aja, sabar-sabar aja gitu ya teman-teman ya. Pada akhirnya kalau orang yang dekat sama kita harusnya ke kita sih. Kalau kita bisa build relation terus gitu ya, yang baik, yang tapi itu kelamaan ya. Kita nggak boleh ngandalin satu doang, mesti banyak gitu. Ya, existing client, ya ingat ya, kalau ini ngomong API jualan gitu ya. Existing client kan kalau kita udah kayaknya dia lagi belum nih kita tawarin, ya siapa tahu jadi agent gitu ya. Nah, terus kalau misalkan ulang tahun ya, atau oleh-oleh dari luar negeri, dari luar kota ya, kita kasih. Kalau saya bilang sama leader sini, gue kalau ke luar negeri nih ya, gue nggak bakal beliin lo. Yang gue beliin calon-calon leader doang. Kalau udah leader enggak. Kebanyakan bawanya lalu mau bawa berapa gitu ya. Jadi kan tapi kan itu kan buat approaching gitu ya. Kalau leader-leader ya udah kalau pas kita meeting kan gue traktir lu kan. Ya kan? Ya udah itu cukup lah. Gue kasih waktu gue, energi gue, ilmu gua gitu ya. Gue bimbing lu orang, ya itu yang gue kasih ke lu orang gitu. Lebih daripada yang oleh-oleh dari luar negeri. Oleh-oleh dari luar negeri mah cuman just pembukaan doang gitu ya. Nah, lebih mending ikan apa pancingannya gitu ya kan? Kan gue kasih lu orang pancingan ya kan. Kalau yang baru-baru gue kasih ikannya nggak apa-apa ya. Nah, sport and sosial media gitu ya. Sport yang tadi lah ya. Udah. Terus sosial media, pas orang lihat sosial media kita apa nih? Kemarin baru kayak pas lagi ikut ILC, walaupun speaker nggak ngomong, iya ya. Orang kalau buka sosial media gue cuman isinya cuman urusan jalan-jalan doang sama ngumpul-ngumpul. Ah gue mau bikin konten lah, gue lagi belajar gitu. Kayaknya gue mesti masukin juga, jadi ada image gitu loh. Maksudnya ada image leader, agent gitu ya teman-teman ya. Nah itu kalau yang sosial media nggak aktif, tolonglah gitu ya. Harus aktif gitu ya teman-teman ya, be present gitu ya. Jadi kita bikin postingan-postingan gitu ya, supaya orang ingat kita terus. Kita lihat jam. Oke. Connecting efforts dan ya apa ya? Maksudnya bagaimana cara kita connect sama orang? Ya tadi ya, jalan-jalan lah, main ke rumahnya, ulang tahun, acara-acara komunitas gitu ya teman-teman ya. Terus ya bikin konten. Nah ini juga sama kurang lebih ya. Community and group ideas. Ya kadang-kadang kita kayak leader kita ada yang bikin di Serpong pedal community. Ada yang bikin gini-gini udah jalan. Dan jadi biasa kalau kayak saya ini saya baru mulai kan masuk. Kita lihat nih siapa yang bisa barengan apa. Entah abis kalau orangnya udah oke, gue juga ada komunitas, ikut aja main sama gue di sini tak. Bawa ke ponsnya kita, maksudnya ke kolamnya kita gitu teman-teman. Ya itu salah satu ini ya. Kemarin baru salah satu senior leader kita bilang, iya si ini dia bilang lagi bikin komunitas. Cuman kan kaki gue nggak bisa main ya, gue hadir aja di situ. Gue sponsorin minuman, jadi dia lagi kontak kenalan kita yang lain. Gue mau beli UC 1000 berapa ini gitu ya. Jadi ya sama-sama bangun gitu teman-teman. Ya udah gue kan kaki gue lutut gue nggak sanggup ya kan. Gue sponsorin duit dah gitu. Ya udah itu tim dia gitu kan. Dia terima juga. Jadi saling cover gitu ya teman-teman ya. Jadi ya itu kan opsional. Saya waktu awal-awal saya support ya. Lapangan saya bukan saya yang bayarin gitu nggak bayar. Hasilnya yang datang nggak bayar nih ya. Nggak bagus kok hasilnya. Ya kadang-kadang ini nggak tepat nih gue invest nih. Ada juga gitu.
Pas kita nggak pakai begituan, orang datang pure, mereka kan nggak ada iming-iming apa-apa, pure relationnya gitu kan. Kalau datang, oh ini ada apanya gitu. Kadang-kadang bisa begitu, gitu ya. Nah jadi, oh ternyata investasi yang itu nggak tepat gitu ya. Nah, oke, attitude. Nah, salah satu hal yang penting adalah attitude. Jadi em, kita tinggal balik. Kalau gua jadi agent baru, gua bakal join sama orang ini nggak? Which is itu adalah kita, gitu, ya kan? Nah itu kita harus menjadi orang yang kita. Kalau gua akan join dia, ini gua kayak gimana sih harusnya? Nah itu aja gambarannya. Nah menurut saya salah satu hal yang penting itu karakter, terus good attitude gitu ya. Dimanapun kita berada lah ya. Contoh di lingkungan tetangga gitu ya. Nil sini. Iya kok, kenapa? Ini tetangga di depan dia lagi ngomongnya. Mau rubah tampak depan boleh nggak? Nanya ke saya gitu. Buset, lu nanya gue di depan orang ya. Gue bilang, jujur ya, ini tanah-tanah dia. Terserah dia mau apain. Kalau lu nanya gue nih, kalau by the rule kan nggak boleh. Wah, tapi nggak bisa dong begini. Ya lu jangan nanya gue depan dia. Kalau nanya gue ya pendapat gue begitu, gitu kan. Entah nggak berapa di ujungnya tempat lain. Temannya kita, jadi ada satu kayak komunitas jalan kaki, barbekyuan bareng di komplek. Gue bilang, lu tadi, ini, jadi gimana yang itu boleh nggak? Kebetulan di depan rumah dia, lu nanya gue di depan orang ya lo. Terus saya bilang, nih, lu lihat nih. Ini kan teman kita nih. Lu lihat rumahnya depannya di otak-atik. Lu nggak marah. Nggak boleh double standar kok, saya bilang gitu. Nggak bisa kok double standar begini gitu kan. eh lu jadi gini, saya apa adanya kan. Tapi saya kalau misalkan saya orang yang rese, kan dia nggak bakalan mau gaul lagi sama saya kan. Ngerti nggak teman-teman? Nggak boleh gitu kalau kata-kata. Jadi kita berhadapan dengan itu terus ada hati yang rumahnya saya ituin, dia bilang, kalau sampai nggak boleh tuh gue robohin semua. Ah, nggak apa-apa lah, tanah-tanah sendiri saya bilang gitu kan. Ya, tapi ini masing-masing orang gitu ya. Tapi saya bawa ini kan dengan maksudnya nggak ngegas. Nah, contoh lain. Waktu saya kebetulan koordinator worship leader di gereja. Saya waktu kumpul sama worship leader, saya bilang, kadang-kadang kita mesti jaga hati, saya bilang. Lu tau nggak waktu, ini contoh ya gue bilang, kadang kita slack juga sama orang lain bisa. Gue sebenarnya lumayan banyak sih slack di gereja sih, tapi gue yang banyak ngalah, saya bilang. Lu tau nggak pernah nih satu Natal nih, gue kasih lagu. Kok lagunya 7, banyak amat. Kalau banyak begini, gue nggak main musik deh. Oh oke. Kalau saya hari itu kok panas, lu nggak mau main musik ya udahlah gue nggak WL juga lah gitu ya. Bisa dong kita. Gue bilang gue kayak anak kecil dong kalau kayak gitu di depan umum loh, di grup loh. Oh oke bro, maksimal berapa? Udah gue ikutin aja, lu maunya apa kan. Memang belum tentu kita yang benar ya kan. Setelah gue pikir-pikir pas saya udah main musik sekarang juga kan, iya ya kalau 7 banyak banget men gitu ya kan. Ngulik juga kan, detail-detailnya mesti ada. Hari itu kalau saya marah, menurut saya kayaknya saya salah ya kan. Jadi udah gue ngalah dah gitu. Ngerti ya teman-teman ya. Jadi dan karakter itu kebaca. Oh si Daniel orangnya begini. Sekarang lagi ada baru beli tanah di sebelah. Mau bangun lagi mau bangun perluasan. Mereka cari orang yang bisa koordinasi dengan banyak orang. Yang nggak bertengkar, nggak marah gitu kan. Kebetulan yang panitia pembangunan sebelumnya itu ada seleknya banyak. Gitu ya. Dia cari. Gue bilang, lu nyari gue. Banyak orang lain gue bilang, gue nggak ngerti struktur bangunan dan sebagainya. Enggak kok. Kita butuh lu untuk koordinasi doang. Karena lu bisa dekat sama banyak orang. Oh oke. Ya kalau itu sih oke lah. Saya bilang itu saya bisa. Tapi ntar yang bagian yang pinter-pinternya ini ya. Ada anak muda 2 gitu kan. Ini dia lebih ngerti bangunan. Dia udah biasa ngebangun-bangun gitu ya. Jadi orang kan lihat kita punya seorang diri kita itu kayak gimana gitu. Jadi attitude itu menurut saya penting. Kita kalau bisa approachable, nice, enggak. Tapi saya tetap berasa sih kadang-kadang at certain time saya nggak bisa nyenengin semua orang. Karena menurut saya agak sedikit kaku juga orangnya. Maksudnya nggak lemes kayak orang sanguin gitu ya teman-teman ya. Saya kalau datang ke gereja duduk aja cuma lurus aja gitu. Kadang-kadang salam dikit lah gitu ya. Tapi kalau udah ngobrol apa, ya, pokoknya kita punya attitude ya. Menurut saya tulus, rendah hati, warm, maksudnya belajar senyum lah ya. Nah, ini ya. Oke. Oke. Karena orang bilang, kok Daniel tuh kayaknya kalau pertama kali kenal orangnya sombong. Jadi saya belajar untuk supaya jangan jadi itu, gitu teman-teman. Kalau nggak saya susah dideketin kan, ya. Nah, chapter 3 making appointment for recruiting. Nah, ini ya. Gimana? Ya udah nih makan bareng, cafe meeting, ke cafe yuk atau ya
kita main ke kantor dia bawa makanan ya kan, atau main ke rumah dia, ya ngobrol-ngobrol, ntar gue mau sharing dong, udah BOP gitu ya. Terus kadang-kadang, nah pas kita datang, udah asik ngobrol gitu ya, gue BOP sekarang apa jangan gitu ya, ya teman-teman by the time lah jam terbang gitu kan. Kayaknya dia agak defensif, ya udah bangun relation lagi. Kayaknya ini ada momentum masuk, masuk. Kita nggak tahu gitu ya. Kadang-kadang maksudnya sama kayak jualan juga sih, ya. Kadang-kadang ada yang saudaranya baru yang meninggal, ada yang baru sakit, kita bisa masuk gitu ya kalau yang selling. Nah, kalau BOP juga sama. Ya udah sekarang gua BOP nih, udah tepat nih kayaknya udah dia udah happy sama gua, udah masuk klub ya BOP sekarang. Delay BOP kalau ada misalkan kayaknya terlalu cepat terus terlalu ramai tempatnya, nggak bisa ngobrol ya kan, atau kita delay. Bukan berarti kita tinggalin nggak teman-teman ya. The golden rule of timing. Jadi kapan ininya ya? Kita lihat dekat nggak, dia trust nggak sama kita. Kira-kira waktunya cocok nggak? Kalau waktunya tinggal ketemu 15 menit lagi ya nggak cocok. Itu contoh-contoh aja ya. Jadi reading the right moment, determine kita success rate kita juga ada. Tapi jangan delay-delay ya. Teman-teman kalau kira-kira nggak ada halangan ya masuk aja gitu. Ya. BOP step gitu ya teman-teman ya. Nah, 1 sama 2 biasa kita chit chat and fact finding, terus opening conversation, teman udah tahu semua kok ya. Terus survei kira-kira kerjaannya gimana sih, bisnisnya gimana ya kan, udah tahu semua kan ya kan. Nah terus ya kita kan mau ini ya, misalnya kemana ya, kemarin pas ALC ya si Aseng bilang, kan kita lagi bahas ChatGPT ya di kantor ya, kayak keren banget ChatGPT apa. Ternyata di ALC teman-teman, ada satu agency. Dia beli alat 3,5 juta teman-teman. Taruh di belakang handphone dia. Terus setiap kali pembicara itu udah di-record kan. Setiap kali foto, nanti time-nya matching tuh. Dia lagi ngomong apa sama fotonya matching. Canggih ya. Begitu udah kelar, tak jadi satu PDF materi itu. Keren nggak teman-teman? Kita kayak, wow. Gila, kita ketinggalan banget men gitu loh. Kita berasa lagi bahas, ChatGPT keren banget gitu ya. Kita ketinggalan banget gitu ya. Nah, kenapa saya cerita ini jadi gini. Jadi ya kan, gue mau nih, kita lihat alat mana yang paling the best. Gue lihat reviewnya di YouTube dulu, kita beli gitu ya. Itu kan kayak, ada sesuatu yang bagus. Kalau ngomong ChatGPT dan fungsinya, ChatGPT ini mesti ada. Kita kan memarketingkan itu. Benar nggak? Nah, PWM kita bagus, PCB kita bagus, UPJiwa kita bagus kan? Jadi kan, kalau lu ngomongin bisnis, apa? Ya kan? PSP kita nih begini nih. Tahapan cemerlang kita begini. Ya kita present. Lu tau nggak? Ini bagus nggak? Bagus. Kira-kira kalau bagus ini laku nggak? Bagus. Yuk jalanin. Cerita begini mah gampang gitu. Paham ya teman-teman ya? Jadi kita, lu bisnis apa sih? Gitu. Ini barangnya ini. Gitu. Ya. Tuh barangnya nggak kelihatan tuh di rumah sakit, perputaran uangnya kenceng. Ya rumah sakit tuh 80%, 90% dari asuransi loh. Kita ini perusahaan yang financing di hospital gitu. Kita yang bayarin semuanya, gaji dokter, terus semua peralatan perlengkapan medis apa semua kita yang bayarin gitu. Ya. Nah, jadi produk kita itu begitu bagusnya. Nah, lu bisa dapat komisi, hitungin OR ya kan. Slide BOP lah ini, teman-teman. Terus testimoni. Udah gitu-gitu doang kan? Oke. Ya. Ya, makin sering teman-teman lakukan, makin hebat kalimat-kalimatnya, ide-idenya, gitu ya. Terus aim, antusias. Aim itu antusias, inspiring, and motivating, gitu ya, teman-teman ya. Nah, jadi, ya kan banyak lah. Kayak misalnya ceritanya apa, perumpamannya udah bosan lah teman-teman yang 18 tahun kuliah, udah sering dengar kok. Ya, pengulangan doang semuanya. Terus abis dari BOP, follow up lagi. Follow up lagi, perlu ini ya, KTP, NPWP, kita sudah siapin rekening. Ketemu lagi hari ini. Trial closing kan, itu trial NPA gitu ya. Oke kok hari ini misalkan gitu ya. Nah, jadi kita follow up teman-teman. Persisten aja gitu. Follow up. Jadi bukan hanya jualan, follow up. Recruiting pun mesti ada follow up. Jadi kalau dia mau langsung ya langsung kerjain gitu ya. Tapi kalau dia, nanti gue pikirin dulu, ya udah nggak apa-apa. Kita ajakin lagi, nempel lagi. Ya kasih kesempatan 2-3 kali lah ya. Follow up ya. Maksudnya siapa yang udah kita BOP, terus gimana kemarin dia, apa yang mesti gue ceritain aja ke dia. Ya kan, kemudian
kita follow up dia besokannya misalkan. Setelah itu atau ya ntar ya gue masih pikirin seminggu lagi gitu. Ntar ya gue masih pikirin 2 minggu lagi. Ya nggak apa-apa, ada follow up tapi kita jarangin. Kalau kalau memang teman-teman feeling gue bisa tiap hari gue follow up ya lu follow up aja tiap hari gitu ya. Kan nggak ada yang benar, nggak ada yang salah gitu kan. Kadang-kadang orang berhari develop, ya udah cepetan nih gue serahin gitu. Misal ada juga. Tapi kalau yang ada yang kira-kira, lu mengganggu juga, lu tiap hari ngomongin ini gitu. Kita lihat-lihat aja sikonnya ya. Oke. Oke. Nah kalau dia udah join gimana? Ya teman-teman, eh, kan ada yang namanya 90 hari pertama. Bikin itu teman-teman. Bikinin checklistnya. Ya nggak usah ribet-ribet sih. Saya punya checklistnya tapi menurut saya terlalu administratif. Ya kan? Kira-kira mau jualan apa, sertifikasi beresin, AJI, ASI. Ayo ketemuan, bikin list nama. Siapa yang mau ketemuin? Gue temenin lo. Terus cara presentasi, gue kasih lu satu dulu hafalin, ntar role play. Gitu-gitu dong kan sebenarnya ya. Udah tahu semua. Oke. Developing from new agents, ya kan? Nah, apa aja? Bikin checklist teman-teman 90 hari pertama. Sudah rekrut dan sebagainya, ya. Kemudian tadi kan new agent. 90 hari pertamanya gimana, ya kan? Terus ada agent yang udah lebih dari 90 hari, mesti ngapain aja, ya suruh ajakin ke acara ini, acara yang buat agent gitu ya. Kemudian acara-acara ODS, camp gitu ya, teman-teman yang ajakin gitu ya. Bikin checklist ya. Nah, kemudian kalau yang udah mau jadi AAB ya perlakuannya ada beda lagi. Perlakuannya maksudnya rekrutnya gimana? Dibikin review API lu udah berapa, agent berapa, kayak gitu-gitu lah teman-teman. Ya. Ingat dia mesti rekrut berapa agent minimal, lihat ketentuan agency update ya. Hit targetnya gitu ya. Apalagi tahun ini kan sebenarnya bagus banget bisa dapat jalan-jalan ke Bangkok langsung ya auto kalau promosi. Nah, si agent itu dia mesti ada name list gitu ya. Terus kita bantu follow up lah. Ya kan? Tools and video. Nah, jadi tools and video kita pakailah teknologi ya teman-teman ya. Kayak misalkan ya, saya tuh kemarin itu tahapan PSP kayaknya kurang. Menurut saya kalau kita ngulik bunganya kurang gitu, lihat angkanya gitu. Tapi once sudah dijadiin satu slide gitu ya, pakai ChatGPT, lu tolong bikinin gua visualisasinya, itu bagus banget teman-teman. Gitu ya, bagus banget. Nah itu salah satu contoh kita pakai teknologi teman-teman. Visual itu kadang-kadang, jadi gini, makanan enak nggak enak, kadang-kadang dari lihat aja udah kelihatan. Tapi pas makan belum tentu. Tapi ada juga makanan yang kita nggak sangka-sangka penampilannya kurang oke, ternyata enak gitu. Tapi kalau misalkan itu bagus kan bikin kita mau makan dulu gitu ya teman-teman. Nah, jadi presentation itu juga menurut saya ya kalau kita bisa bikin bagus-bagus gitu ya. Nah salah satunya teknologi ya, pakai ya teman-teman Canva, terus ChatGPT, teman-teman mungkin ada yang lebih advance lagi yang kayak tadi recorder, gila itu keren banget. Nah pakai, ini video ya. Jadi kadang-kadang kita role play nih, role play. Pas dia pulang kan dia mau belajar sama siapa? Paham ya teman-teman ya? Ya kita kalau bisa kita bikin videonya kita, kalau bisa gitu ya. Kita bikin video kita satu kali, syuting pakai clip on, yang yang kedap suara, nggak ada suara bising kiri kanan. Kita presentasi sekali yang perfect gitu. Kalau nggak bikin 3 sampai 5 video, kita pilih dari 5 video mana yang paling bagus. Upload ke YouTube, ya kan? Upload ke YouTube, terus unlisted. Jadi orang kalau search nggak dapat. Tapi kalau kita punya linknya, kita bisa kasih dia. Dia bisa open. Ya teman-teman ya. Jadi artinya apa? Artinya dia bisa bawa pulang materi belajar dia. Gitu. Ya. Saya kalau misalkan, saya kan ada les piano ya teman-teman ya. Kalau lagunya susah saya biasa record. Kok lu mainnya gimana? Saya record. Udah, saya bawa pulang. Kalau enggak, saya di rumah saya ngulangnya kayak gimana? Gitu kan? Jadi di rumah tuh kadang-kadang saya setel lagi. Berulang-ulang. Oh begini. Akhirnya, dapet tuh sampai ini ya. Nah sama, agent kita di rumah lihat video kita kalau dia lupa. Gitu ya. Nah tapi sekarang saya lagi nge-discover satu transcribe. Kadang-kadang ada orang yang mau teks ya. Saya tuh kayak gila, gue habis bikin video, bikin teks lagi. Oh my god, banyak banget kerjaan. Nah ini ada pakai bisa nih. Baru semalam saya discover gitu ya. Saya ada satu video bagus, which is sebenarnya saya ada. Kalau keburu ya, maksudnya udah jadi satu handout gitu ya. Bagus banget. Itu cuma 20 menitan. Terus saya suruh transcribe, buset. Tadinya saya mau bilang meeting hari ini sama leader. Ini video ya, lu tulisin mereka ngomong apa aja. Ternyata 5 halaman PDF, gila. Untung gue nggak suruh mereka nulis ya. 5 halaman PDF, gempor dia nggak bakal dia pasti bilang, kok banyak banget gitu ya. Setelah gue emang banyak gitu ya. Nah terus
dari video ini saya transcribe. Terus jadi teks. Nah, saya pikir dari sini saya dapat ide. Oh iya, video presentasi gue bikin skrip. Dulu saya bikin skrip. Tapi sejak zaman bisa bikin video, saya nggak pernah bikin skrip lagi, gitu. Jadi kadang-kadang ada orang yang mau pakai video, ada yang mau pakai skrip. Nah, saya mau convert bikin satu skrip dari video yang ada, gitu ya, teman-teman ya, pakai teknologi. Ya, nah, videonya teman-teman bisa upload ke YouTube atau upload ke cloud. Tapi menurut saya kalau teman-teman upload ke YouTube itu udah very efisien kok, simple, gitu ya. Terus em, bisa kasih linknya atau teman-teman bisa ini QR code-nya kan tinggal convert doang, gitu ya. Terus printed and digital toolkit ya misalnya jadwal gitu ya, jadwal mingguan, dia print aja, goal setting punya dia maunya apa, di print aja gitu ya. Kayak buku ini saya sih print kemarin walaupun udah zaman digital. Nanti siang kan yang tadi tuh yang video udah jadi itunya, tapi saya sudah bikinin bagus jadi satu handout untuk nanti siang meeting gitu ya. Karena itu ngerubah saya lately, jadi saya mau bawain ke tim, kayaknya mereka juga butuh ini. Baru tadi saya OTW saya bilang ChatGPT, ini udah jadi nih handoutnya, lu cariin dekat rumah gua tempat printing ada apa aja sama nomor kontaknya, dia keluarin, saya kontak, tek, saya kontak langsung, saya kasih QR code-nya, dia kasih QRIS saya bayar, tinggal ambil, gitu ya. Nah itu di print, maksudnya kadang-kadang ada yang saya print untuk pengen lah biar dia lihat bagus ya gitu ya, bukan bagus ya tapi isinya, kan presentnya juga penting, gitu ya. Soalnya kalau di tablet kan kecil atau di handphone. Terus reference material and script, ya. Tadi saya udah cerita. Habis itu, tadi ngomong agent ke AB. Terus AB ke AB gimana? Ya udah, yang penting tahu targetnya. Terus yang saya bilang tadi, cari yang agak simple, gitu ya. Gue mau ngapain tahun ini? Jangan sampai, gue mau ngapain ya tahun ini gitu ya. Gue cari klien aja sampai nggak ada arah. Contoh, oke, gue mesti minimal, contoh ya, ini saya. Oke dah, minimal start club sama satu. Gue cari orang satu jadi leader. Ya, atau dua boleh. Ya kalau lebih bagus. Jadi tahu nih yang dikejar apa. Karena kalau enggak kadang-kadang kita lupa teman-teman. Gue lagi ngapain gitu ya. Cuman jalanin sehari-hari aja. Kemudian rekrut. Terus tim kita mesti diperhatiin. Karena kalau kita mau jalan bagus, API cepat naik ya mesti punya tim teman-teman. Gitu ya. Kemudian leadership. Ya coaching, mentor, ya kan, troubleshooting, meeting ada regular. Ya, sama AB di atasnya. AB di atasnya tolong backup AB di bawahnya supaya mereka bisa naik AB gitu, teman-teman. Kalau perlu collaborate bareng, bikin apa nih? Game cycling yuk kita bikin, buka di cafe ini, segini aja, misalkan. Kadang-kadang kalau organize terlalu banyak orang kan lama ya. Terus entah ada A, I, U, E, O lah gitu ya. Maksudnya gue maunya begini, maunya begitu. Yang sevisi, yang satu ini kalau bisa jalan. Kalau bisa lebih rame, lebih bagus sama beberapa unit misalnya. Tapi paling penting itu AB ke AAB-nya itu mesti coba ada kerjasama yang baik gitu ya. AAB tuh AB checklist, recruitingnya berapa, produksinya berapa gitu ya, bikin checklistnya. Nah, udah. Terus kalau kita jadi AB atau kita ada seorang senior AB, ini saya bikin karena di tim saya lumayan ada beberapa senior AB yang kadang-kadang ya dia nggak tahu ada, maksudnya nggak kurang nge-touch AB-nya gitu ya teman-teman. Jadi kadang-kadang ada masalah muncul yang di atasnya lagi, maksudnya saya yang mesti cover gitu. Bukan saya nggak mau cover, tapi maksudnya itu akan meminimalisir gesekan masalah dan sebagainya gitu ya. Nah jadi kadang-kadang kalau misalkan ya tadi saya bilang kalau AB punya AB itu mesti dirangkul, mesti kerja ajak sebagai tim bareng, tektokin agentnya bareng, meeting bareng. Kalau nggak terlalu gede tuh oke kok, bagus. Kayak komsel jatuhnya, kayak komunitas kecil gitu ya. Kalau makin gede mungkin nggak bisa, tapi teman-teman pecah aja. Maksudnya kalau kita udah senior punya beberapa AB, pecah aja. Kalau dia bisa udah handle, saya biasa juga udah nggak ini. Kalau ini senior AB jalan ke timnya, udah saya udah nggak otak-atik ngapain gitu. Ya nggak kekepoan. Tapi kalau saya lihat kurang, saya turun tangan teman-teman ya. Turun tangan, tapi saya selalu bilang, gua itu vitamin suplementari, makanan pokok dari leader direct. Ya, saya suplementari. Padahal kadang-kadang saya makanan pokok juga gitu. Tapi saya harus kasih kreditnya semua ke directnya dia. Biar jangan semuanya akhirnya ke saya gitu ya. Team building ya ini ya, mentoring, performance, culture and legacy. Jadi culture ya. Jadi saling support ya. Saling berikan yang terbaik teman-teman ya buat nih komunitas kita gitu ya.
Nah ini yang tadi yang sudah cerita, subscription business. Kita tuh sebenarnya polis asuransi kita ini gitu. Ya teman-teman, ini orang bayarnya sampai mereka mati. Ya kan? Kalau ada duit dia healthcare-nya mereka bayar. Mungkin anaknya yang bayar one day gitu. Tapi kita terima passive income dari sini. Nah, oke, ini luar biasa nih ChatGPT, ada final action plan-nya dia gitu ya. Jadi gimana bikin list nama terus connecting, recruiting, udah ini gitu. Bikin list nama terus planning mau ngapain siapa gitu ya. Oke. Terus bikin komitmen exercise, maksudnya ya udah komitmen, saya ngelatih seminggu mau ketemu berapa, siapa aja, bikin nama gitu ya. Nah, kurang lebih itu. Build team, build the legacy ya. Oke. Berapa? Oke, 13 menit saya singkat yang ini. Karena ini teman-teman udah pada tahu ya. Bikin list nama, kontak, bikin rutin BOP lah teman-teman. Mati yang satu lagi udah dikasih Pak Wahyu. Ini saya shot aja cepat, udah ya. Yang mindset. Yang satu lagi. Nah ini saya cepat ya. Karena menurut saya ini, tadi kan itu kayak udah tahu lah semua. Udah tahu semua gitu ya. Jadi, nah, saya lagi scrolling teman-teman. Scrolling, saya emang suka baca Think and Grow Rich, ya kan, Atomic Habit dan sebagainya. Terus keluar konten-konten saya suka, gue lihat gitu ya. Yang ini bagus menurut saya. Outgrow the old you. Jadi kita kalau mau jadi seperti yang kita mau nih, nggak bisa nih pakai operating system yang sekarang. Mesti update gitu ya. Nah, jadi teman-teman kalau dengan orang yang sama, operating system dan habit yang sama, pikiran yang sama, pola pikir sama, akan begitu-begitu aja gitu. Ini saya ngomong ke diri saya sendiri ya, teman-teman ya. Saya gila gue kena banget gitu ya. Nggak bisa nih, gue harus ada sesuatu yang berubah ya. Nah, pertama nih, listen closely, this is for you. Apa nih? Saya dengar tek gitu ya. Dia bilang, bentar. Nah, kita punya old habit itu sabotaging our future. Ya, wow, benar nggak teman-teman? Habit kita, pola hidup kita yang saat ini mungkin lagi mensabotase kita harus jadi apa, gitu ya. Nah, the greatest tragedy, ya kan? Bukanlah kegagalan, bukan penolakan. Tapi toleransi menjadi orang yang, maksudnya toleransi harusnya kita jadi apa? Ya udahlah begini nggak apa-apa, gitu ya. Terus almost itu hampir aja itu nggak cukup. Hampir hebat, hampir financial freedom, time freedom. Almost the person you were meant to be is not enough gitu ya. Nah, almost is the most painful place a man can live. Close enough to see it, too comfortable to claim it. Kita nggak didesain untuk menjadi hampir menjadi gitu ya. Tapi kita harus menjadi lebih gitu ya. Nah, hal yang penting pertumbuhan itu adalah sebenarnya kalau kita mau oke gitu ya. Pertumbuhan itu adalah sebuah tugas gitu ya. Pokoknya bukan hoki lah gitu ya. Tapi kita harus mengusahakannya sebagai sesuatu yang demanded. Emang gue butuh gitu ya. Nggak nyaman gitu ya. You do not grow when you feel ready. You grow when you decide that by staying the same is no longer acceptable. Gitu. Teman-teman kena nggak sih? Saya pas denger ini, gila ini parah banget sih. Serius. Gak bisa kalau mau kayak begini, mau lebih hebat nih ya. Kayak begini nggak bisa. Toleransi tuh nggak bisa gitu. Ya. Dan kalau udah namanya tugas itu nggak bisa tunggu entar-entar sekarang juga gitu. Ini saya kenal loh. Bahkan saya baca ulangnya, gila ini sadis banget ya. Answer the call. Ya, pertumbuhan itu bukan dari sesuatu yang nyaman. Itu ditempa dari seseorang yang memang gue menuntut bahwa ini harus terjadi. Ya, daily without excuse, nggak pakai alasan. Ya. Outgrow, bertumbuhlah menjadi who you have been. Jadi kita keluar dari ini untuk bertumbuh gitu ya. Yang paling penting sih lebih ini sih dari bacaan ini ya teman-teman ya. Ini tulisannya kecil-kecil juga ternyata. Jadi pada saat gue mau rekrut, mau bangun tim,
kita WA orang, kontak, ditolak, apa. Nggak enak kan? Nggak enak ya, rasa nggak enak. Nah, itu yang bikin kita bertumbuh. Jadi kalau seorang nge-gym, abis udahannya kan, wah ototnya nggak enak, kayak robek-robek gitu kan. Nah carilah pain itu teman-teman. Karena pain itu yang bikin kita bertumbuh. Jadi kalau teman-teman kita hari ini dan seminggu ke depan, bulan depan, setahun ke depan, jalan ini yang nggak bikin kita pain, kayaknya kurang bertumbuh teman-teman. Bukan kalau menurut ini sih nggak bertumbuh kita. Jadi kita harus cari pain itu. Justru pain itu yang bikin kita bertumbuh, gitu ya. Jadi ngerjainnya jangan yang nyaman. Ya saya tahu sih makin kita makin jago, ya. Kalau closing big case apa itu gampang, tinggal deketin. Itu udah nyaman tuh. Udah puas nggak segitu? Kalau udah puas ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita mau lebih lagi, kayak mau ngembangin tim, ya kan? Berarti kan kita mesti kayak tadi. Ya ini juga belum ada hasil. Pedal, bukan gua banget. Tapi gua anggap kerja. Sebel kan mesti, gila gua udah capek-capek meeting, sore gua mesti datang lagi ke pedal itu gitu ya. Terus di-invite lagi, gua masuk lagi gitu ya. Nah, jadi pain itu justru ya. A better life requires a different person, gitu ya. Mimpi doang nggak cukup, ya. Kita harus menjadi identitas kita. Jadi gini, dari video bilang, you have to kill right now version, tapi bukan kill secara jasmani, tapi mental, terus cara berpikir, habit, gitu ya. Itu yang mesti di kill, nggak bisa. Harus pakai software yang baru, teman-teman, gitu. Nah, becoming require sacrifice. Ya, ini slide saya udah kasih Pak Wahyu gitu ya. Teman-teman ntar kalau misalnya mau minta aja gitu ya. Ini bagus banget. Gitu. Jadi intinya adalah yang tadi itu kita semua udah tahu. Mau laksanain nggak? Pada saat mau laksanain perlu satu effort. Keluar dari kenyamanan, keluar dari akan ada pain, ditolak dan sebagainya teman-teman. Nah itu kalau teman-teman mau bertumbuh itu gitu teman-teman. Jadi kita nggak wasting time, kita jalanin prudensialis itu ya. Saya rasa sharing saya itu nggak banyak teknikal karena teman-teman udah tahu teknikal gitu ya. Ini cuma yang tadi doang. Nah keluar dari comfort zone kita, ngomongin tim, rekrutlah, build tim kita ya. Itu aja, semoga bisa membantu teman-teman. Sukses buat teman-teman leader semua. God bless. Ya, kita berikan aplaus sekali lagi untuk Dr. Dhani.